Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mutia Anggraini, NPM 200019. Di sini saya akan menjawab ke-6 jawaban dari tugas saya, yaitu tugas surveillance kesehatan masyarakat. Yang mana pertanyaan pertama yaitu mengemukakan pengertian data dan menjelaskan masing-masing contohnya. Pengertian data kesehatan. Data kesehatan adalah setiap data yang berkaitan dengan kondisi kesehatan, hasil reproduksi, penyebab kematian, dan kualitas hidup untuk individu atau populasi. Data kesehatan mencakup metrik klinis bersama dengan informasi lingkungan sosial, ekonomi, dan perilaku yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran. Sejumlah data kesehatan dikumpulkan dan digunakan ketika individu berinteraksi dengan sistem perawatan kesehatan. Data ini dikumpulkan oleh media pelayanan kesehatan. Biasanya mencakup catatan pelayanan yang diterima, kondisi layanan tersebut, dan dari hasil klinis atau informasi terkait. Layanan tersebut secara historis sebagian besar data kesehatan bersumber dari kerangka kerja. Contoh data kesehatan. Sebagai contoh dapat kita lihat berdasarkan publikasi statistik daerah Kabupaten Sintang 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang pada tabel di atas. Berikut akan disajikan data statistik kesehatan di Kabupaten Sintang sebagai rujukan penduduk Kabupaten Sintang untuk berobat. Jalan fasilitas tertinggi adalah rumah sakit yang berada di ibu kota kecamatan sebanyak 2 buah. Sedangkan di kecamatan lainnya fasilitas tertinggi adalah puskesmas dikarenakan puskesmas terdapat di semua kecamatan. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu menjelaskan pengertian informasi dan masing-masing contohnya. Informasi kesehatan merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kesehatan di suatu negara. Kemajuan atau kemunduran sistem informasi kesehatan selalu berkorelasi dengan mengikuti perkembangan sistem kesehatan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi TIK bahkan mempengaruhi sistem pemerintah yang berlaku di suatu negara. Merupakan salah satu bentuk pokok sistem kesehatan nasional atau SKN yang dipergunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan sebagai kebijakan pedoman yang diarahkan penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta pembangunan berwawasan kesehatan. Contoh informasi kesehatan. Saya ambil contohnya di Puskesmas Air Dingin. Misalkan informasi terbaru di Puskesmas Air Dingin. Puskesmas Air Dingin mulai Sabtu tanggal 26 Februari 2020 mulai menggunakan program aplikasi rekam medis di Puskesmas, yang mana aplikasi tersebut dapat dijalankan pada komputer atau laptop. Secara lokal juga dapat diinstal pada komputer hosting dan dapat diakses via internet. Pada saat ini program ini diinstal di jaringan lokal, maka program ini dapat diakses secara bersama-sama oleh beberapa pengguna secara multi-user. Program aplikasi rekam medis di Puskesmas Air Dingin ini dapat dipakai untuk pengembangan proyek usaha di kantor tempat Anda bekerja, tentunya di puskesmas, baik puskesmas desa maupun puskesmas kecamatan. Selanjutnya soal yang nomor 3 yaitu mengemukakan cakupan informasi beserta contohnya. Cakupan informasi yaitu ada data klinis, data epidemiologi, data demografi, data finansial, data penelitian, dan data rujukan. Data klinis atau data medis yaitu segala data tentang riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan, serta hasilnya, laporan dokter, perawat, hasil pemeriksaan laboratorium, ronsen, scanning, dan lain-lain. Contoh dari data diagnosis yaitu diagnosa penyakit, monitoring pengembangan pasien, dan kesesuaian terapi atau pengobatan. Kemudian data epidemiologi. Informasi epidemiologi menggambarkan isu atau kejadian yang terkait dengan kesehatan seperti
Contohnya ialah tren penyakit. Kemudian data demografi. Data demografi ialah data statistik derajat kesehatan di tiap-tiap daerah yang menyangkut populasi penduduk yang didasarkan atas berbagai klarifikasi seperti usia, ras, jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan pendidikan. Contohnya ialah jumlah pasien di tahun 2012 data demografi Rumah Sakit M. Jamil Padang. Kemudian data finansial. Data finansial ialah data yang mencangkup keuangan ataupun pembiayaan kesehatan maupun instansi di bidang kesehatan. Contohnya ialah total dari pembiayaan penganggaran rumah sakit dan biaya pengobatan pasien. Kemudian data penelitian. Data penelitian ialah data yang mencangkup keuangan. Data penelitian ialah data dari pelayanan atau perawatan kemudian digunakan dalam bentuk penelitian. Contohnya penelitian dalam perawatan pasien. Kemudian data rujukan. Data rujukan ialah informasi yang berhubungan dalam pengiriman pemeriksaan bahan atau spesimen ke fasilitas yang lebih mampu dan lengkap. Ini adalah rujukan uang menyangkut masalah kesehatan yang sifatnya pencegahan penyakit atau preventif dan peningkatan kesehatan atau promotif. Contohnya pasien rujukan BPJS, pasien yang berobat menggunakan BPJS didatangi askes tingkat pertama seperti puskesmas. Selanjutnya, mengemukakan manfaat informasi kesehatan dan jelaskan masing-masing contohnya. Adapun manfaat pengadaan sebuah sistem informasi kesehatan ini di dalam suatu fasilitas kesehatan diantaranya ialah yang pertama memudahkan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu memudahkan fasilitas kesehatan Vaskes dalam mendata setiap pasien dan mendaftar untuk berobat. Yang ketiga ialah mengontrol semua kegiatan yang berlangsung di dalam Vaskes tersebut. Contohnya yaitu pada pasien rawat jalan ataupun rawat inap, memudahkan pasien dengan adanya informasi pelayanan kesehatan di rumah sakit, memudahkan pasien untuk mendapatkan informasi pelayanan di rumah sakit tempat pasien berobat, semisal jadwal kontrol untuk pasien rawat jalan dan jadwal operasi untuk pasien rawat inap yang akan dioperasi. Kemudian, dengan adanya fasilitas kesehatan atau Vaskes, seperti program kesehatan di rumah sakit atau di puskesmas, memudahkan pasien untuk berobat di rumah sakit ataupun puskesmas dengan cara pasien harus mendaftar terlebih dahulu, yang nantinya setelah pendaftaran, maka pasien akan diarahkan ke tempat dokter yang mau diperiksanya melalui inputan data. Kemudian, dengan adanya Vaskes, semua kegiatan pasien dapat dipantau dari sana. Misalkan, informasi waktu pasien untuk kontrol kapan dilaksanakan, semuanya sudah tertera pada data pasien di fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas ataupun rumah sakit. Dan soal yang nomor 5 yaitu mengemukakan permasalahan data di bidang kesehatan dan jelaskan masing-masing permasalahan, berikan contohnya. Masalah data di bidang kesehatan yang dikemukakan oleh Menteri Kesehatan Nila F. Moelo menyampaikan bahwa data di bidang kesehatan masih sulit didapatkan di dalam negeri ini karena kurangnya kedisiplinan dan proses pengumpulan. Hal tersebut dia sampaikan berkenaan dengan rekomendasi Evidence Summit yang telah mengumpulkan data-data penting pada masalah kematian ibu, bayi, dan ibu bayi yang baru lahir di Indonesia. Contoh dari permasalahan ini ialah kematian ibu dan bayi. Memang ada di tingkat di rumah sakit, tapi ini harus ditarik lagi pangkal masalahnya, di mana apakah ketidaktahuan keluarga di rumah tentang kondisi si ibu, penanganan medis yang lambat, atau bagaimana. Data semacam ini harus kita cari tahu dalam kesempatan yang sama. Pelaksanaan kegiatan Evidence Summit, Atmal Taher memaparkan sejumlah temuan dalam proses pengumpulan data melalui penelusuran 7.000 literatur terkait masalah di bidang kesehatan tersebut. Kemudian soal yang terakhir yaitu mengemukakan masalah informasi di bidang kesehatan dan masing-masing contohnya.
Permasalahan di bidang kesehatan di Indonesia saat ini antara lain, yang pertama ialah faktor pemerintah. Contoh permasalahannya antara lain standar sistem informasi kesehatan belum ada sampai saat ini. Pedoman SIK sudah ada tapi belum seragam. Belum ada rencana kerja SIK nasional, pengembangan SIK di kabupaten atau kota tidak seragam. Yang kedua ialah fragmentasi. Contoh permasalahannya antara lain yaitu terlalu banyak sistem yang berbeda-beda di semua jenjang administrasi kabupaten ataupun kota, provinsi, dan pusat, sehingga terjadi duplikasi data dan tidak lengkap, tidak valid, tidak connect dengan pusat. Kesenjangan aliran data terfragmentasi, banyaknya hambatan dan tidak tepat waktu. Hasil penelitian di NTB membuktikan bahwa puskesmas harus mengirim lebih dari 300 laporan dan ada 8 macam software RR, sehingga beban administrasi dan beban petugas terlalu tinggi. Hal ini dianggap tidak efektif dan efisien. Format pencatatan dan pelaporan masih berbeda-beda dan belum standar secara nasional. Dan yang terakhir permasalahannya yaitu sumber data yang masih minim. Sekian pemaparan jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.